Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah, karena Allah pun senantiasa mencurahkan nikmat, inayah, hidayah kepada kita semua, kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita masih istiqomah menjalankan aktivitas ibadah salat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu fikih muqaranah, ya, fikih perbandingan mazhab. Insyaallah tema kita pada malam hari ini kita akan berbicara tentang surat Al-Fatihah, ya, hukum membaca surat Al-Fatihah untuk setiap keadaan, ya. Apakah memang surat Al-Fatihah itu hanya boleh dibaca di dalam sholat saja dan tidak boleh dibaca di hal lainnya untuk setiap keadaan, sedangkan itu adalah menjadi hal yang sangat biasa di kita, bahwa ketika kita ada orang sakit kita bacain apa? Al-Fatihah. Ada orang yang punya hajat kita bacain Al-Fatihah. Mau memulai pengajian tadi Ustadz baca apa? Al-Fatihah. Ada orang yang mau ada acara Al-Fatihah. Ya, karena ini sebetulnya masalah ini sudah masalah yang sudah clear, ya, dalam banyak kitab dan juga bahasan para ulama, ya. Cuma masalah ini mencuat juga ketika ada seorang syekh yang ketika datang ke Indonesia yang kemudian mengatakan bahwa Fatihah itu hanya dibaca, dia batasi dalam sholat, bahkan dalam ruqyah saja. Jadi ketika orang mau diruqyah dibacain surat Al-Fatihah. Selain daripada itu la aslalahu, enggak ada asal dan enggak dipraktekan dan enggak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah betul seperti itu? Inilah indahnya Islam, enaknya Islam, Pak. Jadi ketika ada orang yang mengatakan la aslalahu, tidak ada asalnya dan tidak dilakukan Nabi, ketika kita mau ngecek literatur yang sudah didokumentasikan oleh para ulama kita, ternyata semuanya ada, gitu. Saya ketika ngisi kajian, ya, ada jamaah yang bertanya waktu pas awal-awal itu terjadi, gitu. Ada yang bertanya, Ustadz, betulkah kita tidak boleh membaca Al-Fatihah untuk mengawali aktivitas sesuatu yang baik, kecuali Al-Fatihah itu dibaca dalam sholat saja, ya, ataupun di dalam ruqyah saja. Kebetulan pada saat itu sedang mengkaji Quran, mengaji tafsir, dan tafsir yang saya pegang saat itu adalah tafsir Imam Ahmad Shawi. Jadi Hasyiah Shawi, ya, sarah daripada tafsir Jalalain, ya. Nah, di dalam tafsir Shawi, Hasyiah tafsir Jalalain itu, ya, dijelaskan bahwa surat Al-Fatihah itu memiliki 20 nama, gitu. Kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi, Jami'ul Ahkam li Imamin Al-Qurtubi, beliau mengutip bahwa Al-Fatihah itu memiliki 12 nama. Yang ini juga dikutip oleh Profesor Wahbah Juhaili di dalam tafsir Al-Munirnya, bahwa Fatihah itu memiliki 12 nama. Dan kemudian juga dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir juga. Jadi
Imam Ahmad Sawi mengutip Fatihah memiliki 20 nama. Imam Qurtubi dan juga Profesor Wahbah Juhaili mengutip ada 12 nama. Ya, bahkan ulama tafsir lainnya pun mengutip tentang Al-Fatihah itu memiliki banyak sekali namanya berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, sebetulnya ketika kita membaca bahwa Fatihah itu ternyata memiliki banyak nama, itu kita bisa membantah bahwa ternyata Fatihah itu bukan hanya untuk kita baca ketika di dalam sholat saja. Nama yang pertama memang Fatihah itu adalah dinamakan dengan as-sholah atau suratus sholah. Jadi dia disebut dengan sholat. Kata Ibnu Katsir, kenapa Al-Fatihah itu disebut dengan nama surat, dengan nama sholat? Karena sholat tidak sah tanpa surat apa? Al-Fatihah. Dan ketika dikatakan bahwa Al-Fatihah itu adalah merupakan bagian daripada sholat, karena ada firman Allah dalam hadis qudsi, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini, kata Allah. Aku membagi ya sholat, qasamtu sholata, kata Allah, aku membagi kepada sholat itu baini wa baina abdi, di antaraku dan di antara hambaku itu nisfaini, dua hal. Itu dalam surat Al-Fatihah, Pak. Jadi dalam hadis qudsi, dan hadis ini dikatakan sahih, Allah membagi sholat antara dirinya dan hamba itu dua bagian. Sebagian untuk hamba dan sebagian untuk Allah. Maka surat Fatihah itu dibagi dua. Idza qala abdi, kata Allah, ketika hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab hamidani abdi. Kata Allah, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab asna abdi, hambaku sedang menyanjungku, katanya. Makanya di dalam surat Al-Fatihah itu, Pak, dianjurkan, disunnahkan kita itu sebetulnya jangan diwasolkan. Jadi setiap ayat itu dianjurkan untuk diapa? Berhenti, karena di situ ada jawaban siapa? Ada jawaban Allah. Karena Allah membagi antara sholat kita dengan Allah dua bagian, satu bagian untuk diri kita, satu bagian untuk Allah. Makanya kalau sholat sendiri, usahakan ketika baca Fatihah dengan cara apa? Satu ayat ada jeda setiap ayatnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, biarkan Allah menjawab. Tapi kalau lagi sendiri, kalau lagi banyakan, jangan terlalu lama jedanya. Lelet banget nih imam kayaknya gitu akhirnya, bikin makmumnya ngegerutu gitu loh. Padahal di situ kita sedang menunggu jawaban siapa? Jawaban Allah. Nah, itu satu. Fatihah itu adalah merupakan disebut dengan ayatus sholah atau sholat, karena dia membagi antara dirinya dengan kita. Allah membagi antara dirinya dengan seorang hamba yang sedang sholat melalui surat Al-Fatihah. Dikatakan juga dia adalah merupakan Al-Quran, Pak. Di dalam hadis sahih juga dikatakan begitu. Ya, ada hadis yang menyebutkan begini, lau allimannaka suratan hiya a'dhamu suwar minal Qur'an. Kata Rasul, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu tentang suatu surat yang paling agung, yang paling dahsyat di dalam Al-Quran, di antara surat-surat yang lain. Apa itu? Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Rasul mengatakan hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Dia adalah merupakan 7 ayat yang diulang-ulang, dan dia adalah merupakan Al-Qur'anul azim, dia Quran yang agung. Jadi Fatihah itu adalah merupakan Al-Quran. Jadi kalau misalkan Bapak nggak bisa baca Quran sampai 30 juz, Pak, itu Quran itu semuanya isinya ada di dalam surat apa? Al-Fatihah. Ya, di dalam surat Al-Fatihah. Dan kandungan Al-Fatihah ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu banyak kitab yang menjelaskan tentang ini, Sab'ul Masani, Quranul Azim, dan lain sebagainya. Jadi itu nama Al-Fatihah. Ya, dia 7 ayat yang sering diulang-ulang. Dia sering dikatakan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Ummul Kitab, induknya Alkitab.
bahkan dia disebut juga dengan Al-Quranul Azim, yaitu Al-Quran yang agung. Itu Al-Fatihah. Saya pegang kitab Syarah Sahih Muslim, karena kadang-kadang suka begini Pak ya, ya karena itu nggak ada dalilnya katanya gitu ya. Ini saya pegang kitab Sahih Muslim ya, kitab hadis kedua ya, kitab hadis kedua ya setelah Bukhari ya, dan ini adalah merupakan sumber ajaran Islam. Jadi saya itu kadang-kadang suka tertawa kalau orang tiba-tiba langsung mengatakan nggak ada hadisnya. Makanya saya kalau ngelihat tentang informasi kayak begitu, saya langsung cek ada nggak hadisnya. Sekarang itu Pak gampang sebetulnya ya, di dalam handphone saya ini ada aplikasi hadis ya, ya saya ada aplikasi tentang kutubu tis'ah ya, bukan kutubu sittah, kutubu tis'ah ya. Kutubu tis'ah itu 9 kitab hadis ya, kalau kutubu sittah itu 6 kitab hadis. Ini tambahannya adalah ada Ad-Darimi dengan Al-Muwatta Imam Malik dan seterusnya. Jadi ketika ada orang mengatakan bahwa tidak ada hadisnya, sekarang itu gampang Pak. Mungkin kalau zaman dulu tidak ada teknologi, tidak aplikasi, mungkin kita susah, karena kita juga kan nggak hafal hadis itu. Ya saya pernah menghitung jumlah hadis Pak di dalam 6 kitab hadis. Jadi saya hitung jumlah hadis di dalam 6 kitab hadis ya, dari Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, itu sekitar 33.000 Pak. Ya Bukhari 7.000 ya, kemudian Muslim 7.000, kemudian Nasai, sejumlah total rata-rata sekitar 33.000 hadis di dalam 6 kitab hadis. Jadi 6 kitab hadis itu kalah dengan satu kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta itu isinya sekitar 100.000 hadis. Makanya saya nulis artikel, sesunah-sunahnya orang yang menyatakan sunnah, dia tidak akan lebih sunnah daripada imam mazhab. Karena kalau misalkan dia hafal 6 kitab hadis, baru hafal 33.000 hadis. Sedangkan imam mazhab itu yang saya baca, Imam Syafi'i itu menurut Ibnu Rus di dalam Al-Bidayah, Bidayatul Mujtahidnya itu, Imam Syafi'i itu hafal 500.000 hadis terkait dengan masalah hukum ya. Imam Malik itu hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hambal 1 juta hadis. Abu Hanifah saya nggak baca, saya nggak dapat referensinya hafal berapa hadis, karena Imam Abu Hanifah lebih terkenal dengan ahlul ro'yunya dibandingkan 3 imam mazhab yang lainnya. Nah kalau misalkan Imam Syafi'i 500.000 hadis terkait dengan hukum, Imam Malik 1 juta, Imam Ahmad bin Hambal 1 juta, sedangkan 6 kitab hadis tadi berapa jumlahnya? 33.000. Artinya sesunah-sunahnya orang yang mengaku sunnah zaman ini dengan hafal 6 kitab hadis, dia tidak akan lebih sunnah daripada imam mazhab yang sampai hafal jutaan hadis. Dan saya pernah mengira-ngira kira-kira jumlah hadis itu kira-kira berapa. Jumlah hadis itu kira-kira berapa jumlah keseluruhannya, totalnya. Kalau misalkan kita hitung Nabi itu berbicara sehari 5 kali, bergerak 5 kali, 10 kali, sedangkan hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapannya maupun gerakannya, sehari 10 kali, sebulan berapa? 3 kali 10 berapa? 10 kali 3 udah 300 misalkan. 320 kali setahun berapa? Kali 23 tahun berapa kira-kira Pak? Jadi sangat banyak sekali. Jadi amat sangat terlalu dini dan terburu-buru kalau tiba-tiba langsung mengatakan tidak ada apanya, tidak ada hadisnya. Kan nanti malu sendiri Pak. Contoh misalkan, apakah surat Al-Fatihah itu boleh dibaca untuk setiap keadaan? Imam Muslim sudah mengutip itu. Misalkan Imam Muslim mengatakan babu fadlil Fatihah wa khawatimis suratil Baqarah wal hathi ala qiraatil ayataini min akhiril Baqarah, tentang bolehnya surat Al-Fatihah dibaca untuk setiap keadaan, ditulis oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya. Ini di jilid yang ketiga ya. Ya, di jilid yang ketiga. Nah, ini ada di jilid, satu jilid itu ada beberapa juz biasanya Pak, ada 2 juz. Ntar ya Pak, saya ini kan nih ya.
Di jilid yang ketiga, di juz yang kedua gitu ya, di juz sadis, di juz yang keenam. Jadi biasanya satu jilidnya ada 2 juz. Jadi kalau jilid 1 ada 2, juz 1, juz 2, jilid 2, 3, 4 ya. Kemudian ini adalah 5, 6. Di jilid yang ketiga, di juz yang ke-6 ya, ini bahkan penerbitnya itu Darul Ibnu Jauzi, Pak ya. Jadi artinya kitab Sahih Muslim saya itu termasuk sudah cetakan baru maksudnya. Sebetulnya nyari kitab-kitab ini cetakan lama, tapi cetakan lama udah agak susah. Karena biasanya cetakan lama itu masih otentik gitu loh ya. Ini udah cetakan baru. Itu dibahas. Jadi ketika kita bahas di juz yang ke-6, di jilid yang ketiga, sudah ada bahasan tentang babu fadli fatihati wa khawatimi suratil Baqarah wal hathi ala qiraatil ayatain min akhiril Baqarah. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Fatihah dan akhir daripada surat Al-Baqarah, dan anjuran untuk membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ini saya bacakan hadisnya. Hadis yang ke nomor 806. Haddasana Hasan bin Rabi telah meriwayatkan, haddasana telah menceritakan kepada kami Hasan bin Rabi, Ahmad bin Jawas Al-Hanafi qala, mereka berdua berkata, haddasana Abul Ahwas, telah menceritakan Abu Ahwas an Utsman bin Ruzaikin, dari Utsman bin Ruzaik an Abdillah, dari Abdillah bin Isa an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas qala, dari Ibnu Abbas dia berkata, bainama Jibril qa'idun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama Jibril, ketika Jibril qa'idun indan Nabi, dia duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala. Sami'a, dia mendengar, naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala. Ya, naqidan itu adalah, di sini sarahnya adalah, naqidan itu huwa sautan ka sautil bab idza fataha. Naqidan itu adalah suara seperti suara pintu. Nah, jadi gini Pak, jadi ketika Nabi duduk bersama, ketika Jibril duduk bersama Nabi SAW atau di sisi Nabi SAW, sami'a naqidan min fawqihi, terdengar dari atas itu suara seperti suara pintu, kerekek gitu, kayak terbuka tuh di atas itu. Farafa'a rasahu, maka Nabi menengadahkan tangannya, mengangkat tangannya ke atas. Ada apa? Faqala, maka berkata, hada babun minas sama. Kata Jibril, hada babun minas sama putihal yaum lam yuftah qattun ila yaum fanazala minhum malakun faqala. Dikatakan apa? Hada babun, ini adalah pintu. Pintu apa? Minas samai, pintu langit. Jadi suara kayak kerekek gitu loh. Itu nakidan ya. Itu ternyata pintu langit terbuka tuh pada saat itu. Ya, pintu langit terbuka. Futihal yaum lam yuftah qattun illal yaum. Yang pintu itu tidak pernah terbuka kecuali pada hari ini, kata malaikat Jibril kepada Rasul. Fanazala minhum malakun, maka setelah suara terbukanya pintu langit itu, malaikat turun. Berarti kan selain daripada malaikat Jibril, karena Jibril tadi sedang duduk di samping siapa? Di samping Nabi. Fanazala, maka turun minhum malakun. Faqala, kata Jibril, hadza malakun nazala ilal ardi lam yanzil qattun illal yaum. Kata Jibril, ini malaikat yang tidak pernah turun ke bumi kecuali dia pada malam ini turunnya dia. Pada hari ini dia turun, cuma sekali-kalinya. Fasallama, kemudian Nabi mengucapkan salam, waqala, dan dia berkata, absyir binurain, bahagiakanlah, berbahagialah engkau binurain, dengan 2 cahaya, utitahuma, yang kami berikan kepadamu 2 cahaya itu. Apa? Lam yu'tahuma nabiyyin qablaka, yang 2 cahaya itu tidak pernah diberikan kepada nabi sebelum engkau. Jadi semua nabi yang 24 enggak pernah diberikan 2 cahaya itu. Apa 2 cahaya itu? Wa fatihatul kitabi wa khawatimu suratil Baqarah
lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu. Ini jelas banget ya. Ya. Apa? Pertama, dua cahaya itu adalah Fatihatul Kitab. Apa arti Fatihatul Kitab, Pak? Surat Al-Fatihah. Semua dikatakan Fatihatul Kitab itu surat Al-Fatihah. Kemudian apa? Wa khawatimu suratil Baqarah, dan akhir dari surat Al-Baqarah yang tadi dibacakan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya. Itu yang tadi dibacakan akhir surat Fatihah. Apa kata? Lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu. Tidak pernah dibacakan satu huruf pun dari kedua ayat yang turun itu illa u'titahu, melainkan Allah akan kabulkan, akan berikan apa yang kamu butuhkan. Jadi kalau gitu kira-kira boleh nggak baca surat Al-Fatihah? Dan sepakat jumhur ulama termasuk Ibnu Taimiyah di dalam Al-Fatawanya. Saya tadi tanya ke Pak Anton, saya tadinya mau bawa laptop, kadang-kadang kalau fikih muqarnah itu kan masalahnya apa namanya, nggak cukup satu kitab. Cuma kalau saya bawa 2-3 kitab kadang-kadang suka agak repot. Makanya saya suka kebetulan buka ini kan buka aplikasi di sini gitu. Jadi kemudian apa? Tidaklah lan taqra'a biharfin minhuma, tidaklah dibacakan biharfin minhuma, satu huruf apa loh, bukan satu surat ya, biharfin minhuma, satu huruf dari kedua surat tadi, illa u'titahu, melainkan Allah akan berikan, akan kabulkan apa yang kalian minta. Masya Allah. Jadi nggak apa-apa, dikit-dikit ya, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan sakitnya. Al-Fatihah dikabulkan sama Allah. Mudah-mudahan yang punya hajatnya dipenuhi oleh Al-Fatihah. Ini jelas. Satu yang saya bacakan ya, nanti saya bacakan beberapa hadis juga, Tirmizi dan sebagainya. Jadi saya juga kadang-kadang suka bingung ya, sekarang itu kan era digital Pak, sebetulnya era digital. Ketika saya misalkan mau menyatakan tidak ada, jamaah yang di belakang kan langsung buka handphone Pak, searching di Google gitu nih. Nanti kalau misalkan pas ada ternyata kan malu juga kita gitulah itu. Jadi sekarang itu nggak bisa kita membohongi publik, itu nggak bisa membohongi publik. Makanya saya kadang-kadang apa ya, inilah kita kadang-kadang jangan sampai surat yang begitu dahsyat. Surat yang begitu dahsyat Pak. Al-Fatihah ini surat yang begitu dahsyat. Di dalam Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir Pak, ya, di jilid yang kedua kalau nggak salah, itu Imam As-Suhaili mengatakan begini, inna iblisa rona arba'ati ronatin, sesungguhnya iblis itu pernah menjerit dengan 4 jeritan, 4 kali. Disebabkan karena 4. Inna iblisa rona arba'a ronatin, iblis itu pernah menjerit kesakitan dengan 4 jeritan. Apa yang menyebabkan iblis menjerit kesakitan dan tidak pernah menjerit selain daripada jeritan seperti ini? Apa? Pertama adalah hina uhbito atau hina lu'ina, iblis menjerit ketika dilaknat oleh Allah. Iblis itu dilaknat oleh Allah. Dalam 2 kitab yang saya baca, iblis itu Pak, satu dalam kitab Hasyiah Tafsir Sawi tadi, yang kedua di dalam Muqashafatul Qulubnya Imam Ghazali, itu iblis itu Pak memiliki julukan yang sangat luar biasa sebelum dia dilaknat Allah. Di langit dunia dijuluki dengan Al-Abid. Bahkan ada ulama yang mengatakan tidak ada satu jengkal bumi pun di dunia, tidak ada satu jengkal bumi pun melainkan iblis pernah beribadah kepada Allah, sujud tunduk kepada Allah. Al-Abid dia. Kemudian dia naik At-Taqi, Al-Arif, Al-Khazin, bahkan terakhir namanya Al-Azazil, makhluk Allah yang paling mulia. Dikatakan iblis pernah menggurui dan menjadi penasehat para malaikat 20.000 tahun. Tapi kenapa dia kemudian di Lauhil Mahfuz dijuluki dengan iblis? Ablasa yublisu iblis. Jangan salah, ablasa yublisu bablas gitu ya. Jangan-jangan bablas satu akar kata dengan iblis kayaknya gitu ya. Kenapa disebut dengan kata iblis?
karena dia adalah terputus dari rahmat Allah. Iblis itu artinya yang terputus dari rahmat Allah. Maka dia menjerit ketika dilaknat oleh Allah, dari Azazil berubah menjadi iblis namanya. Jadi nama sebelumnya adalah Azazil. Nama sebelumnya adalah Al-Abid, Al-Khajin, Al-Arif, makhluk Allah yang paling tinggi ilmunya. Enggak ada makhluk Allah yang paling tinggi ilmunya selain iblis. Tetapi karena dia sombong dan ghafilun an amri rabbih, dia lalai terhadap perintah Allah, maka iblis dilaknat. Nah, ketika dilaknat itu iblis menjerit kesakitan yang sangat luar. Itu satu. Yang kedua, iblis itu menjerit, kata Imam As-Suhaili yang dikutip Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, itu apa? Hina uhbito, ketika dia diusir dari sorga. Jadi iblis itu pernah di sorga, Pak. Pernah di sorga, diusir dari sorga. Dia pun menjerit. Ketika yang ketiga adalah hina unzilat suratul Fatihah, iblis itu menjerit kesakitan ketika turun surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu turunnya, Pak, 2 kali, satu di Mekah, satu di Madinah. Ini kalau kita bahas tentang surat Fatihah, Pak, dahsyatnya surat Al-Fatihah luar biasa. Ketika turun, jadi iblis menjerit ketika turun surat Al-Fatihah. Dan dikatakan di hadis ini, Pak, surat Fatihah itu ya adalah satu-satunya surat yang tidak ada di mana? Tidak ada di dalam kitab Taurat, tidak ada di dalam kitab Injil, tidak ada di dalam kitab Zabur. Walladzi nafsi biyadihi, kata Rasul, ma unzilat fi Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha wa innaha sab'u minal mathani wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Ya, demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, ya, ma unzilat fit Taurah, tidak diturunkan di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Zabur sesuatu yang seperti halnya 7 ayat yang diulang-ulang itu, yaitu surat Al-Fatihah. Jadi Fatihah itu enggak ada dalam Taurat, enggak ada dalam Zabur, enggak ada dalam apa? Injil. Masya Allah. Nah, ketika surat itu turun, iblis itu menjerit dengan jeritan yang sangat mengerikan. Nah, yang keempat, iblis itu menjerit apa? Iblis itu menjerit ketika hina wuli dan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, ketika dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi iblis itu pernah ngejerit, Pak, sakit karena 4 itu, Pak. 1, menjerit iblis ketika dilaknat oleh Allah. 2, ketika diusir dari sorga. 3, ketika surat Al-Fatihah turun. Yang keempat, ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu iblis menjerit kesakitan. Ini surat Fatihah itu dahsyat. Jadi jangan sampai ayat yang dahsyat ini, Pak, surat yang luar biasa ini dipersempit karena pemahaman kita yang sempit gitu lah. Jadi jangan mempersempit sesuatu yang luas, jangan juga sesuatu yang memang pakemnya begitu kita perluas gitu. Makanya ibadah itu begini, Pak, nih, ya. Dalam kajian ilmu usul fikih, dalam fikih, ketika bab hukum taklif, Pak. Hukum taklif itu kan misalkan yang 5 ya, hukum yang 5, wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Itu para ulama itu ketika yang wajib itu pun ada pembagiannya, Pak. Ibadah itu begini, Pak. Ada ibadah mahdoh dalam fikih, ada ibadah guer mahdoh. Kalau kata Ibnu Taimiyah, ada ibadah yang khusus, ada ibadah yang umum. Jangan sampai kita yang umum akhirnya kita dikhusus, atau jangan sampai yang khusus diumumkan. Kalau dalam bahasa fikih, ibadah itu 1, wajib itu ada dari sisi waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan itu ada namanya wajib mutlak, ada wajib muqayyad. Wajib mutlak, wajib yang terlepas dari waktu. Artinya kita boleh menentukan waktu tertentu untuk ibadah yang memang mutlak, tidak terikat waktu. Saya tanya ke bapak-bapak, ini kajian rutin di sini malam minggu ini kajian rutin bukan, Pak? Ini malam minggu nih kajian kita itu rutin bukan? Siapa yang ngebuat? Ada dalilnya nggak, Pak? Nabi mengerjakan setiap malam minggu ada pengajian, ada dalilnya nggak kira-kira, saya tanya? Kenapa Bapak mengkhususkan malam minggu kira-kira, Pak?
Ada dalilnya enggak pengajian khusus malam minggu? Apakah Nabi, kata Nabi, jadwal pengajian sama Nabi ditentukan setiap malam minggu? Ada enggak dalilnya kira-kira saya? Ada enggak saya tanya kalau? Ada. Ini namanya kewajiban yang mutlak, kewajiban yang terlepas waktu. Kita itu nggak boleh kalau misalkan dia kewajiban yang muqayyad kemudian kita lepas. Ada kewajiban yang mutlak, salah satunya thalabul ilmi wajib bukan Pak, tapi terikat waktu atau terlepas waktu? Terlepas waktu. Makanya kita boleh menentukan kapan di sini, disesuaikan saja. Oh, saya mau menghususkan kalau pengajian itu di sini setiap malam Sabtu dan malam Minggu, hari Sabtu dan hari Minggu, nggak jadi masalah karena dia wajib tapi mutlak, tidak terikat waktu. Kan begitu masalahnya. Jadi wajib itu kata para ulama fikih itu bisa dibagi kepada 4. Satu, ada wajib dari sisi pelaksanaan waktunya, dari sisi waktu pelaksanaannya. 2, ada wajib dari sisi tuntutan melaksanakannya. 3, dari ukurannya. 4, dari pilihannya. Dari 4 ini ada 2, jadi 8 bentuk wajib. Dari waktu pelaksanaan ada wajib yang mutlak, ada wajib yang muqayyad gitu loh. Apa wajib yang mutlak? Tadi thalabul ilmi wajib secara waktunya, tapi dia mutlak, tidak terikat waktu. Nazar wajib nggak Pak? Nazar wajib nggak? Kalau kita punya nazar kemudian kita terpenuhi nih, nazar wajib dikerjakan nggak? Wajibnya wajib apa? Sisi waktu mutlak, dia tidak terikat waktu. Kapan wajibnya Ustaz? Nanti aja kalau misalkan apa yang kita inginkan sudah terpenuhi baru dijalankan. Ada juga namanya wajib dari sisi waktu, namanya muqayyad, seperti sholat 5 waktu, ini wajib yang muqayyad gitu loh. Nggak bisa kita buat-buat. Saya lagi semangat banget kayaknya sholat zuhur deh, jam 10 ke sholat zuhur mana gitu. Bapak kenapa jam 10 sholat zuhur? Lagi semangat nih, semangat sholat gitu misalkan gitu. Lagi semangat sholat zuhur, akhirnya jam berapa? Dia bikin waktu sendiri, nggak bisa. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta, nggak bisa. Kalau sholat nggak bisa kita yang bikin waktunya, puasa nggak bisa kita yang bikin waktunya. Itu adalah muqayyad, terikat waktunya gitu. Jadi sama begitu Pak, doa juga begitu, zikir juga begitu. Ada zikir yang muqayyad, ada zikir yang mutlak. Zikir muqayyad ba'da apa? Ba'da sholat 5 waktu. Apa zikir muqayyadnya? 1 istighfar, 2 baca ini, 3 baca ini, terus itu zikir. Nah selesai zikir muqayyadnya kita mau zikir yang lain nggak jadi masalah. Jangan sampai dikatakan nggak boleh dia baca zikir ini, selesai muqayyadnya silahkan. Itu dari sisi waktu. Ada juga nanti dari sisi tuntutannya. Ada wajib yang aini, ada wajib yang kifai. Wajib yang artinya dituntut kepada setiap individu, ada yang dituntut kepada setiap kelompok individu. Ya, sholat 5 waktu dari situs tuntutan adalah wajib apa? Aini. Dari sisi tuntutan aini, dari sisi waktu dia adalah muqayyad, dari sisi tuntutan sholat 5 waktu adalah aini, kewajiban kepada setiap individu. Sholat jenazah aini atau kifai? Kifai, cukup sekelompok individu sudah mewakili semua. Menjawab salam wajib, mengucapkan salam sunnah, menjawab salam wajib. Wajib apa menjawab salam? Wajib apa Pak? Aini atau kifai kira-kira? Hah? Kifai. Kalau aini setiap bapak harus menjawab Pak. Kalau kifai, kalau sudah ada yang menjawab salam saya, yang lainnya kalau nggak menjawab lagi main handphone, lagi nundutan gitu, itu gugur kewajibannya, artinya tidak berdosa. Karena kalau menjawab salam wajibnya adalah aini. Kalau ada ustadz yang mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti semua yang mendengar wajib apa? Untung salam itu wajib kifai, sehingga yang tidur nggak jawab juga nggak dosa. Ah gitu loh, diwakili gitu loh.
Tapi jangan sampai setelah tahu kita hukumnya bahwa menjawab salam adalah wajibnya kifai, kudu nggak jawab, ujung-ujungnya nggak ada yang ngejawab, diem semuanya, dosa semuanya gitu loh. Dan begitu itu masalah. Jadi sisi kewajiban pun begitu. Nah, kita kadang-kadang suka begitu Pak. Jadi sesuatu yang memang luas dan luar biasa dipersempit sendiri oleh pemahaman kita. Jadi agama itu punya rule, punya aturan yang jelas. Makanya itulah yang disebut dengan pentingnya definisi itu Pak. Jadi kalau misalkan Bapak baca sarah-sarah hadis, tafsir-tafsir, kitab-kitab fikih Pak, apalagi terkait dengan hal-hal yang ada hubungan dengan hukum Pak, para ulama itu membuat definisi. Kenapa definisi itu penting dibuat Pak? Supaya tidak terlalu meluaskan, tidak terlalu mempersempit gitu. Kan begitu, saya pernah mengatakan kan begitu. Apa definisi sholat Pak? Sholat itu ada definisi. Perkataan perbuatan dibukanya dengan takbir, ditutupnya dengan salam, dan di dalamnya ada bacaan dan gerakan tertentu. Artinya sholat itu punya batas, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Dibuka dengan takbir, diawali dengan takbir, dan diakhiri dengan salam. Artinya ada sesuatu kalau misalkan sebelum takbir dan setelah salam itu bukan masuk rangkaian sholat gitu, sehingga punya aturan yang jelas gitu, kapan kita dilarang dan kapan kita dibolehkan. Jadi sebelum takbir Bapak mau ngomong apapun masih boleh, nggak membatalkan sholat. Kenapa disebut nggak membatalkan sholat? Orang belum dimulai sholatnya kok, kecuali kalau sudah takbir. Suara apa ini Pak? Suara Isa ya? Ya suara Isa ya, tanda itu nggak apa-apa Pak, sebentar juga. Jadi artinya ketika, kalau kita paham definisi ini, sebetulnya kita tidak akan mempermasalahkan orang itu mau mengeraskan, melafazkan usoli atau tidak melafazkan usoli. Saya tanya kira-kira usoli itu sebelum takbir atau setelah takbir? Saya tanya. Hah? Sebelum. Ada telepon bunyi sebelum takbir, boleh diangkat nggak Pak? Boleh. Lalu ngangkat telepon boleh, kenapa usoli kagak boleh? Itu masalahnya kan itu. Kecuali Bapak usolinya setelah takbir, Allahu Akbar, usolli fardal maghribi salasar. Itu batal Pak namanya gitu. Tapi kalau belum usoli, belum takbir nggak jadi masalah. Orang dilakukan sebelum takbir. Sebetulnya kita kalau paham definisi begitu. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, berarti sholat udah selesai belum? Kentut boleh nggak dia kira-kira Pak? Ke kamar mandi boleh nggak? Ngomong boleh nggak? Salaman boleh nggak? Ini kan kadang-kadang kentut boleh, ke kamar mandi boleh, angkat telepon boleh, salaman nggak boleh, kan bingung kita juga kayak begitu modelnya. Nah, ini penting, jadi kajian itu penting sebetulnya, sehingga tidak rancu di dalam mendefinisikan sesuatu. Nah, jadi membaca surat Al-Fatihah, saya baru baca hadis ya. Nah, dari satu hadis ini Pak, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Hanafi, pendapat Imam Ahmad bin Hambal, bahkan pendapat Ibnu Taimiyah yang sering dijadikan rujukan orang-orang salafi, bahwa membaca surat Al-Fatihah untuk semua keadaan itu dianjurkan kalau kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan dan harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini cukup satu hadis riwayat Imam Muslim juga cukup kayaknya untuk menjadi dalil seperti itu. Dan setelah saya cross check, ternyata yang melarang itu satu Imam Syekh Utsaimin, dan juga ya ulama kholaf gitu, bukan ulama salaf. Jadi seluruh ulama salaf jumhurnya membolehkan membaca surat Al-Fatihah untuk semua keadaan. Ya, syukuran rumah, doain orang sehat. Karena salah satu surat Al-Fatihah namanya juga adalah surat doa, ayatul doa, ayatul munajat, surat doa, surat munajat. Bahkan kalau Bapak tidak banyak hafal ayat, Bapak tidak banyak hafal doa, Bapak tidak banyak hafal zikir, ingin bermunajat, mengakrabkan diri kepada Allah, ulang-ulang saja surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah termasuk adalah suratul munajat, surat munajat. Beda doa dengan munajat. Kalau doa namanya munada, kalau interaksi pendekatan diri kepada Allah namanya munajat. Munajat, munada beda itu. Ya.
Wallahu alam bissawab. Jelas Pak ya? Jelas ya. Jadi nggak ada lagi ya. Ada orang yang sakit, mudah-mudahan yuk kita doakan. Ada orang yang sedang punya hajat, yuk kita doakan dengan surat Al-Fatihah gitu. Insya Allah Allah kabulkan hajat dan juga permohonan kita. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.